Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Hari ini kembali kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Diharapkan untuk seluruh jemaat dapat mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesai. Ajak seluruh keluarganya untuk duduk bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan mari kita akan berdoa untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bapa, terima kasih. Hari ini kami datang berkumpul bersekutu bersama untuk beribadah kepada Tuhan. Engkau Maha Hadir, Engkau hadir dan memimpin ibadah kami. Hadir di tengah-tengah kami. Memberkati kami melalui ibadah ini lewat musik pujian firman Tuhan dan perjamuan kudus. Biarlah hari ini nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Hari yang menyenangkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan dengan pujian. Kau Allah yang setia. Haleluya. Terima kasih. Allah yang setia. Kasih-Mu besar, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Sembah Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu.
bersyukur, ku bersyukur padamu selamanya. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami semua, kami mengucap syukur buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu Tuhan. Jamah hati kami, jamah pikiran kami. Kuasai kami semua dengan Roh Kudus. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan semua umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi dan Tuhan jamah. Hikmat pengertian ilahi turun atas kami, sehingga kami semua mengerti isi hati Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Buka dan singkapkan rahasia firman-Mu untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi shalom, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Dan tema kita hari ini adalah jangan jauh dari Tuhan. Mari kita baca di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Kita membaca terlebih dahulu ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dan hidup berfoya-foya. Temanya saya ambil dari kalimat yang mengatakan, lalu ia pergi ke negeri yang jauh. Jadi anak itu setelah mendapatkan haknya, bagiannya, dia pergi ke negeri yang jauh. Dari ayat ini saya mengambil tema jangan jauh dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena ketika kita berdoa dan kita minta kepada Tuhan, Tuhan selalu memberikan kepada kita. Dari perumpamaan anak yang hilang ini, Bapa ini adalah menggambarkan tentang pribadi Tuhan. Dan anak ini berbicara mengenai pribadi kita, menggambarkan kita umat Tuhan. Kita percaya Matius 7 ayat 7 bahwa kalau kita berdoa, kalau kita minta, maka Tuhan pasti memberikan apa yang kita minta kepadanya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang terjadi dengan anak ini ketika dia pergi jauh dari bapaknya? Yang pertama, hidupnya makin susah dan menderita. Kita baca Lukas 15 ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Anak ini terima bagiannya, dia pergi ke negeri yang jauh, dan firman Tuhan berkata bahwa dia menghabiskan apa yang dia terima dari bapaknya. Lalu dia mulai melarat, hidupnya susah. Lalu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang kedua, ketika anak ini hidupnya susah, maka dia berusaha untuk bekerja. Namun usahanya tidak menghasilkan apa-apa. Artinya dia tidak berhasil, dia gagal. Kita baca Lukas 15 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Saat dia melarat, saat dia susah, dia menderita, dia berinisiatif untuk bekerja. Dan dikatakan dia menemui seorang pengusaha peternak babi. Dan dia diterima untuk bekerja di sana. Namun saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata justru
dia tidak mendapatkan hasil. Padahal saya percaya dia sudah digaji oleh bosnya, oleh majikannya. Tetapi Alkitab mengatakan justru dia mengalami kelaparan. Bahkan dia mau makan ampas makanan babi. Dia minta ampas makanan babi. Alkitab mengatakan tidak ada yang memberikan kepadanya. Inilah akibatnya saudara-saudara. Kalau kita ini menjauhkan diri kita dari Tuhan, kita akan menderita. Kita akan mengalami keterpurukan. Bahkan kita berusaha pun kita akan mengalami kegagalan. Karena saudara-saudara, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita akan gagal. Untuk itu saudara-saudara, mungkin hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, atau mungkin anak-anaknya, siapapun saudara yang mengikuti ibadah ini, yang mendengarkan firman Tuhan ini secara online, introspeksi diri, kita koreksi diri, dan langkah untuk kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Yang pertama, sadar dan bertobatlah. Ketika anak bungsu ini mengalami keterpurukan, hidupnya susah, menderita, mau makan saja susah, maka dalam Lukas 15 ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia menyadari kesalahannya. Lalu dia ingat bapaknya. Dan langkah yang kedua supaya kita dipulihkan, bangkit dan kembali ke rumah Bapa. Artinya kembali kepada Tuhan. Cari Tuhan. Mungkin waktu-waktu yang lalu saudara jauh dari Tuhan. Sekarang saatnya, waktunya untuk kembali kepada Tuhan. Segera bertindak. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kembali kepada Tuhan, tinggal bersama Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak ini dia bangkit dari keterpurukan dan dia kembali untuk menjumpai ayahnya.
Dan Alkitab mencatat bahwa dalam Lukas 15 ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkulnya dan menciumnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak ini begitu mengasihi anaknya. Demikian juga kita. Bapak kita yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, Dia akan mengasihi saudara dan saya. Kalau kita mau datang kepadanya, kalau kita mau sadar, bertobat dan minta ampun, mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan kita kembali mencari Tuhan, kita akan mendapatkan pengampunan. Kita akan mendapatkan belas kasihan dari Bapa. Dan Bapa dikatakan dia merangkul, dia berlari mendapatkan anak itu, merangkul dan mencium anaknya. Artinya ini adalah sebuah gambaran bahwa Tuhan sebenarnya dia sedang menanti saudara dan saya karena kasih-Nya yang besar. Dalam Roma 5 ayat 15, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus. 2000 tahun yang lalu Yesus mati di kayu salib. Semestinya kita yang mati karena dosa dan kesalahan kita, karena pelanggaran kita. Tetapi karena kasih Tuhan kepada kita, Dia utus putranya yang tunggal untuk datang ke dalam dunia. Dia rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan selalu menanti saudara dan saya. Bahkan firman Tuhan berkata, Dia sedang mengetuk pintu hati saudara. Bukalah hatimu untuk Tuhan. Tuhan sangat terbuka. Bapak ini ketika dia melihat anaknya dari jauh, dia membuka hatinya. Dan dikatakan dia berlari-lari menjumpai anaknya, dia menyambut anaknya, dia merangkul anaknya. Bahkan dia memerintahkan pegawai-pegawainya untuk mengganti bajunya. Dan juga dikatakan mereka mengadakan pesta bersama-sama. Sehingga di dalam firman Tuhan dikatakan pesta itu begitu luar biasa. Dalam ayat yang ke-32 dikatakan, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Luar biasa Tuhan, saudara-saudara. Dia bersukacita kalau kita ini mau senantiasa ada bersama Dia dan dekat dengan Dia. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang kita dengarkan bersama hari ini. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini boleh menjadi berkat untuk kita sekalian. Untuk meneguhkan firman Tuhan hari ini, minggu pertama kita akan bersama-sama mengikuti ibadah. Dalam ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus. Dan biarlah kita semua mempersiapkan roti perjamuan dan anggur perjamuan untuk kita bersama-sama menikmatinya hari ini. Sebelum kita makan tubuh Tuhan dan minum darah Yesus, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Yesus Kau kebenaran. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih. Haleluya, haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Amin. Ku perlu anugerah-Mu. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu Tuhan. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita angkat roti perjamuan di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah jemaat Tuhan percaya? Oh, jikalau kita makan roti ini, hidup kita bukan kita lagi. Yang percaya katakan amin. Dan mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Yesaya 1 ayat 18 berkata, marilah baiklah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti karmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Apakah jemaat Tuhan percaya bahwa jikalau kita minum darah Yesus, segala dosa kita diampuni oleh Tuhan? Yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita minum bersama-sama, katakan, saya minum darah Yesus. Kalau ku hidup
selama ku hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Tuhan hadir dan Tuhan memberkati dari awal sampai pada akhirnya. Dan hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat-Mu, umat Tuhan yang hadir dalam ibadah ini, yang mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan melihat dan memperhatikan satu persatu. Tuhan memberkati rumah tangganya. Tuhan memberkati anak-anaknya dalam pertumbuhan, sekolah, kuliah, dan masa depannya. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan juga memberkati gereja kami, Gereja Betel Indonesia, untuk menjadi berkat. Semua hamba Tuhan yang melayani, supaya menjadi berkat. Semua jemaat Tuhan, supaya menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat umat Tuhan yang sakit, Tuhan jamah pulihkan dan sembuhkan. Berdoa buat umat Tuhan yang lemah tubuhnya. Untuk para lansia, Tuhan memberikan kekuatan dan memberikan damai sejahtera, sukacita. Tuhan tolong bangsa dan negara kami. Pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari pusat sampai daerah. Berikan hikmat-Mu untuk memimpin, mengatur bangsa ini. Dan biarlah Tuhan juga tolong ekonomi bangsa kami ini. Pulihkan dan berkati ekonomi kami. Keamanan bangsa kami Tuhan tolong, supaya tetap aman. TNI dan Polri dimampukan untuk mengamankan bangsa ini. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk ibadah ini. Dan kami percaya Tuhan, setiap orang yang setia beribadah kepada Tuhan, Tuhan memberkati roti makanannya, air minumannya diberkati. Tuhan jauhkan, Tuhan lalukan dari sakit penyakit. Setiap orang yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua kebutuhannya Tuhan tambahkan. Jasmani rohani ditambahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan pembuat mujizat, akan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dan hari ini Tuhan akan menolong setiap kami. Dan tangan Tuhan terulur untuk memberkati kami semua. Mari kita angkat tangan untuk terima berkat Tuhan. Di tangan kanan Tuhan ada umur panjang. Terima berkat umur panjang, berkat kesehatan dan berkat kekuatan. Di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Terima berkat kekayaan dan kehormatan, berkat jasmani, berkat rohani, turun atas kita semua. Berkat itu mengalir, tercurah siang dan malam, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, demikian ibadah kita telah selesai. Dan jika jemaat ingin untuk memberikan persembahan, mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, bisa menyalurkannya ke rekening gereja di BCA atas nama Hermawan AS dan Henry pribadi. Shalom.